Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Gita Nudiana. Saya perwakilan dari kelompok 4 Manajemen Operasi dan Produksi. Saya akan menjelaskan materi yang ada di makalah saya, terutama bagian subbab 2, yaitu bagian poin H sampai K. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian lokasi perusahaan. Pengertian lokasi perusahaan ialah suatu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan fisik. Contohnya, seperti perusahaan itu menempatkan bagian proses produksinya di sebuah tempat. Jadi yang dimaksud penentuan lokasi perusahaan di sini bukan kedudukan lokasi perusahaan. Karena yang dimaksud kedudukan lokasi perusahaan itu seperti kantor pusat. Yang dimaksudkan penentuan lokasi perusahaan di sini ialah tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan produksi barang-barangnya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pokok tentang pemilihan lokasi perusahaan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penentuan pokok pemilihan lokasi perusahaan adalah yang pertama, yaitu letak dari sumber mentah untuk produksi. Yang dimaksudkan di sini yaitu pemilihan lokasi perusahaan diharapkan dekat dengan tempat untuk mencari bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya yang kedua yaitu letak dari pasar konsumen. Di sini diharapkan lokasi perusahaan dekat dengan tempat untuk transaksi jual beli atau dekat dengan kerumunan masyarakat yang nantinya akan membeli produk-produk dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja. Yang dimaksudkan di sini yaitu diharapkan lokasi perusahaan tersebut dekat dengan tempat keramaian atau tempat pemukiman masyarakat agar mereka mudah untuk merekrut tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu tentang yang keempat yaitu ketersediaan pengangkutan transportasi. Jadi diharapkan lokasi perusahaan di sini yaitu pemilihan lokasinya dekat dengan tempat-tempat untuk pengangkutan transportasi. Jadi sebisa mungkin lokasi perusahaan jangan sampai terpencil atau kita sulit untuk menemukan kita sulit untuk menemukan transportasi untuk pengangkutan barang-barang untuk produksi kita. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ketersediaan energi. Jadi diharapkan lokasi perusahaan yang kita pilih nanti itu bisa dialiri dengan arus energi atau dialiri arus listrik dengan baik sehingga kegiatan produksi dari perusahaan kita dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis lokasi perusahaan. Yang pertama yaitu jenis lokasi perusahaan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini pemilihan lokasi perusahaan ini dapat diartikan bahwasanya kita tidak bisa memindah-mindahkan lokasi perusahaan ini karena lokasi perusahaan ini sudah dipilihkan oleh pemerintah dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti contohnya yaitu kawasan industri yang berada di Cikarang dan kawasan industri yang berada di Pulau Gadung. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu lokasi perusahaan berdasarkan sejarah yang ada. Yang dimaksudkan seperti ini. Jadi lokasi perusahaan yang kita tempati itu memiliki historis sejarah tertentu. Misalkan saja kita mendirikan sebuah usaha yang berada di daerah Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, kita bisa mendirikan sebuah usaha yang berbau dengan bidang pendidikan atau berarti kita bisa mendirikan sebuah sekolahan ataupun tempat bimbingan belajar karena Yogyakarta. Selanjutnya seperti contoh lain yaitu kita bisa mendirikan industri misalkan kerupuk udang yang berada di kota Cirebon karena kota Cirebon dikenal sebagai kota udang. Yang selanjutnya yaitu lokasi perusahaan mengikuti kondisi alam. Jadi yang dimaksudkan lokasi perusahaan di sini harus mengikuti kondisi alam yang sudah ada dan tidak bisa diubah sama sekali karena sudah ditempatkan di tempat yang semestinya karena mengikuti kondisi alam yang sudah ada
dari kondisi alam yang sudah lama ada di situ. Seperti halnya contohnya tambang emas yang ada di kota Cikotok, tambang aspal yang berada di kota Buton, dan tambang gas yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu poin K, saya akan menjelaskan tentang penentuan lokasi fasilitas perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan berbagai perangkap dalam pemilihan lokasi perusahaan. Di sini, jika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan dan memilih lokasi perusahaan, kita harus memperhatikan berbagai perangkap dalam pemilihan lokasi perusahaan, seperti bagaimana kondisi tanah yang nantinya akan kita tempati untuk lokasi perusahaan kita, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi. Jika kondisi tanah yang berada di sekitar perusahaan kita itu sebuah pegunungan, maka sebisa mungkin kita hindari, karena bisa saja kontur tanah tersebut bisa mengalami longsor dan akan membahayakan perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, faktor dalam pemilihan lokasi perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi perusahaan adalah 1, yaitu lingkungan masyarakat, 2, kedekatan dengan pasar, 3, tenaga kerja yang tersedia, 4, kedekatan dengan supplier. Yang dimaksudkan kedekatan dengan supplier ini yaitu pemilihan lokasi perusahaan kita diharapkan dekat dengan sumber daya yang ada atau dekat dengan supplier yang akan menyuplai barang-barang yang ada di perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu fasilitas dan biaya transportasi. Diharapkan perusahaan kita itu memiliki fasilitas yang baik sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan aktivitas produksinya di perusahaan kita. Dan biaya transportasi yaitu diharapkan lokasi perusahaan kita berada di tempat yang mudah dijangkau sehingga dapat mengefisiensi biaya transportasi yang ada. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu sumber daya lain, misalkan biaya operasional lain yang mempengaruhi faktor-faktor dalam pemilihan lokasi perusahaan kita nanti. Yang ketiga yaitu pembandingan berbagai alternatif lokasi. Jadi jika kita ingin membandingkan berbagai alternatif lokasi yang ada, kita bisa membentuk tim untuk menyurvei lokasi yang nantinya akan kita gunakan untuk lokasi perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu analisis biaya dalam penentuan lokasi. Untuk pemilihan lokasi dalam perusahaan kita diharapkan dapat menyeimbangkan antara biaya penentuan lokasi perusahaan dan biaya volume produksi yang diharapkan dapat seimbang dan selaras. Jadi tidak berat salah satunya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu modal transportasi dalam keputusan pemilihan lokasi. Jadi transportasi di sini sangat dipertimbangkan karena dengan mudah dijangkaunya transportasi dapat meminimal efisiensi biaya yang ada, dan dengan mudah dijangkaunya lokasi perusahaan kita, maka transportasi apapun bisa masuk ke dalam lokasi perusahaan kita. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode grid dalam penentuan lokasi. Metode grid dalam penentuan lokasi ini yang dimaksudkan yaitu kita dapat menyeimbangkan keselarasan antara berbagai faktor yang ada, yaitu mulai dari faktor transportasi, faktor produksi, dan faktor biaya. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan semua faktor yang ada sehingga kita dapat menyelaraskan semua biaya yang ada agar nantinya saat kita sudah mempunyai lokasi yang strategis, kita dapat membangun perusahaan kita dengan baik. Terima kasih. Sedikit yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.